Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How is it going? Sehat semuanya ya. Oke, for the last material in this chapter, untuk materi terakhir di chapter ini, we'll talk about simple present tense and also object pronoun. I will start from the simple present tense. Actually, we have learned the simple present tense in meeting berapa itu ya? Meeting 6 kalau tidak salah ya. Kita sudah pernah pelajari simple present tense di meeting 6, tapi itu masih simple present tense for non-verbal form. Jadi itu masih bentuk yang pertama, non-verbal form. Ada dua macam untuk simple present tense. Yang pertama adalah non-verbal form, dan yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah verbal form. Ini review sedikit yang pernah Pak Adi sampaikan di pertemuan ke-6 untuk non-verbal form. Jadi seperti ini ya, non-verbal form itu kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Kalimat itu menggunakan to be. It's going to be am, is, or are. Jadi nanti to be-nya bisa jadi memakai am, bisa jadi pakai is, atau bahkan pakai are, tergantung subjeknya, subjek pronounnya. Oke. Jadi semuanya ini memiliki pasangan I am, you are, we are, they are, he is, she is, and also it is. Dan semuanya itu tidak akan tertukar. Gandengannya yaitu I gandengannya am, you are, sampai it is. Jadi itu yang menentukan to be-nya pakai am, are, atau is itu adalah subjeknya. Jadi kita lihat subjeknya terlebih dahulu. Oke. Yang hari ini kita akan mempelajari yang simple present tense bentuk yang kedua, yaitu verbal form. Simple present tense verbal form memiliki rumus subjek plus verb, kata kerja bentuk pertama, nanti bisa ditambah s atau bahkan es, plus complement. Oke, kalau yang satu tadi, yang non-verbal tadi, kita memiliki rumus subjek plus to be, bisa jadi am, is, are, plus complement. Tapi kalau yang verbal form ini memiliki formula atau rumus subjek plus verb, bisa jadi ditambah s atau es, atau bahkan tidak ditambahi, plus complement. Oke, langsung Mbak dikasih contoh. Nah, ini dilihat contohnya. I bring a book, you bring a book, we bring a book, they bring a book, he brings a book, she brings a book, and the last one is it brings a book. So we can conclude that when the subject is I, you, we, they, kita bisa menyimpulkan ketika subjeknya berbentuk I, you, we, and they, verbnya, kata kerjanya tanpa ada tambahan s atau es. Jadi kata kerjanya murni. I bring, I bring, you bring, we bring, they bring. Namun ketika subjeknya berbentuk he, she, it, maka kata kerjanya, verb itu kata kerja ya, ditambah dengan s. He brings, she brings, it brings. Oke, itu ya, diingat-ingat. Ketika subjeknya berbentuk I, you, we, they, maka kata kerjanya murni tanpa adanya tambahan s atau es. Namun ketika subjeknya berbentuk he, she, it, maka kata kerjanya harus ditambahi s. He brings, she brings, it brings. Loh Pak, di sini kok s tambahnya s atau es? Ya, kita akan melihat kata kerjanya bentuknya seperti apa, kalimatnya seperti apa. Kalau bring ini kita tambahi s. Terus yang es gimana Pak contohnya? Yang es kita lihat contohnya seperti ini. Nah, I go to school, you go to school, we go to school, they go to school, he goes to school, she goes to school,
it goes to school. Oke, kesimpulannya sama. Ketika subjeknya berbentuk I, you, we, they, kata kerjanya atau verbnya tanpa ditambahi s atau es, murni bentuk pertama, go, semuanya pakai go. Namun ketika subjeknya berbentuk he, she, it, kata kerjanya ditambahi s atau es. Kebetulan di sini kata kerjanya verb go, maka dia akan tambah es, goes. He goes, she goes, and it goes. Oke, itu untuk simple present tense bentuk yang kedua, verbal form. Sebenarnya bedanya apa sih Pak dengan simple present tense yang non-verbal form? Kalau non-verbal form itu sentence-nya there is no verb, tidak ada kata kerjanya. Oke, let me give you an example. Keluar dari PowerPoint dulu ya. Oke, for example. Dipastikan kalian bisa lihat tulisannya semuanya ya. Oh, terlalu besar. Oke. My father is a doctor. He works in hospital. Oke, kita perhatikan dua kalimat ini. Kalimat yang pertama, my father is a doctor, ini merupakan non-verbal form. Kalimatnya tidak mengandung kata kerja. Tapi di sini gara-gara dia kalimatnya ada non-verbal, maka harus menggunakan to be. To be-nya adalah is. Kok bisa to be-nya is, Pak? Iya, subjeknya lah yang menentukan to be-nya is. Pak diulangi, to be-nya memakai is, subjeknya yang menentukan. Kok bisa Pak? Subjeknya my father. Kata ganti my father di sini adalah he. Nah, ketemu kan akhirnya? Kalau sudah ketemu kata gantinya pronounnya adalah he, maka kita akan lebih leluasa untuk menentukan to be-nya menggunakan is, am, atau bahkan are. Jadi kita formulasikan, kita translatekan dulu subjeknya itu ke dalam bentuk pronoun subjek kata ganti. My father, dia akan berubah menjadi he. Baru kita bisa menentukan to be-nya pakai apa. Pakai is atau am atau bahkan are. Then kalimat yang kedua, ini non-verbal sentence ya. Nah, sekarang kalimat yang kedua, he works in hospital. He works in hospital, ini verbal sentence atau verbal form. Kalimatnya mengandung kata kerja. Works, kata kerjanya berupa works. Dikasih warna merah. I'm sorry. Works. He ini apa Pak? He merupakan kata ganti dari my father. He works in hospital. Dia bekerja di rumah sakit. Works, bekerja. Nah, ada tambahan s. Awalnya adalah work. Berhubung subjeknya berubah he, maka kata kerjanya harus ditambahi s. He works in hospital. Jadi tahu kan kalian perbedaan antara verbal sentence sama non-verbal sentence. Oke, kalau non-verbal sentence kalimatnya tidak mengandung kata kerja, non-verbal form. Nah, kalau yang bawah, gara-gara kalimatnya mengandung kata kerja, maka dia dinamai dengan verbal form. Is it? Can you make a difference? Kalian bisa membuat perbedaan ya. You can differentiate between those both
sentence. Perbedaannya bisa dilihat ya, dua kalimat ini. Yang atas non-verbal form, tidak ada kata kerjanya, tapi menggunakan to be berupa is. Dan yang bawah ada kata kerjanya berupa work, yang mana kata kerja tersebut, verb tersebut ditambah s, gara-gara subjeknya berupa he. Oke, let's back to to the PowerPoint. Oke, this one. Nah, ini sudah selesai. Pokoknya yang nanti kalau masih belum paham, silakan diulang lagi review materinya. Okay, the next one is we'll talk about pronoun, kata ganti. Pronoun, in the last meeting we have talked about subject pronoun. Ayu, dewe, she, it, he, she. Untuk subject pronoun, yang namanya subject pronoun itu selalu terletak di depan, namanya subjek pelaku. Dia pasti letaknya di awal kalimat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang object pronoun. Object pronoun itu dia akan terletak bisa jadi di tengah kalimat atau bahkan di akhir kalimat. Diingat-ingat kalau subject pronoun, yang namanya subjek, dia selalu terletak di awal kalimat. Tapi kalau object pronoun, dia kemungkinan bisa jadi terletak di tengah kalimat atau bahkan di akhir kalimat. Oke, langsung Pak Adi kasih contoh. Oh, ini dulu ya. I ketika subjek ayu dewe. Ketika I, ini dia kalimat I ini subjek. You subjek, they subjek, we, she, it, he, semuanya ini subjek. Tapi ketika berbentuk objek pronoun, dia akan berubah. I akan berubah menjadi me. You tetap you. They akan berubah menjadi them, we, us, she, her, it, he, him. Oke, maksudnya apa, Pak? Ketika objeknya berbentuk I, maka dia akan berubah menjadi me. Ketika objeknya berbentuk you, kamu, dia tetap you. Nah, ketika objeknya berupa they, mereka, akan berubah menjadi them. Kalau we akan berubah menjadi us, she berubah menjadi her, it tetap, he akan berubah menjadi him. Jadi bentuknya berbeda. Kalau subjek I, you, they, we, city, tapi kalau objek me, you, them, us, her, it, him. I, me, you, they, them, we, us, she, her, it, he, him. Itu untuk perubahan dari subjek ke objek pronoun. Oke, contoh. Langsung Pak dikasih contoh. Object pronoun, sebenarnya apa sih Pak object pronoun itu? An object pronoun functions as an object in a sentence. Sebagai objek dari sebuah kalimat. Kalau objek kan sesuatu yang kenai perbuatan. Kalau pelaku kan subjek. Tapi kalau objek sesuatu yang dikenai perbuatan atau tindakan. Objeknya apa? Saya memukul bangku. Berarti bangku ini kan objeknya. Subjeknya saya. Oke? That's it. I kick the ball. I as an object, as an subject, I kick a ball. I kick a ball. I as a subject, a ball as an object. Jadi kalimat I, kata I itu sebagai subjek, then a ball as an object. Now look the difference between subject and object pronoun in the table below. Oke, kita lihat bareng-bareng. Oke. Subjek I, you, he, she, it, we, they. Itu subjek. Ketika subjek kata ini berbentuk seperti ini ya. I, you, he, she, it, we, they. Sama saja I, you, they, we, city itu loh. Cuman penempatannya Pak ditukar. Dan ketika berbentuk object pronoun, dia akan berubah. I akan menjadi me, you tetap, he, him, she, her, it, we, us, they, them. Oke, kita lihat contohnya, example.
I am studying. Saya belajar. Don't disturb me please. Jangan ganggu saya. Don't disturb me please. Nah, don't disturb me. Ini me sebagai objek, saya sebagai objek. Don't disturb me. Kamu jangan ganggu saya. Nah, untuk ketika berbentuk objek, saya sebagai objek, maka dia akan berubah menjadi me. Tapi kalau I am studying, saya sedang belajar. Saya sebagai subjek, makanya dia terletak di awal kalimat I am studying, pakai I. Tapi ketika berbentuk objek, dia akan berubah me. You arrive late. Vika looked for you. Kamu datang telat. You arrive late. Vika looked for you. Vika mencari kamu. Mencari kamu. Sama kalau ini. Antara subjek dan juga objek. Kalimatnya sama. Tapi penempatannya berbeda. You yang pertama ini as a subject. Kalau you yang kedua yang terakhir ini as an object. Sama, tidak ada perubahan. You tetap mau jadi objek, mau jadi subjek, dia tetap pakai you. And then he berubah menjadi him. The boy is Artika. He is a new singer. Don't you know him? Don't you know him? Oke, yang he pertama dulu. He is a new singer. He ini siapa? He ini adalah the boy atau Artika. He is a new singer. Dia terletaknya di awal kalimat. Non-verbal sentence kan. He is a new singer. Subjek, maka dia kata gantinya kita pakai he. Karena dia subjek. Namun ketika kata he ini berubah menjadi objek, dia akan berubah menjadi him. Don't you know him? Kamu tahu dia tidak? Atau tidakkah kamu tahu dia? Him, dia laki-laki. As an object, terletak di akhir kalimat. Maka akan berubah menjadi him. She is disturbed by your sentence. She is disturbed by your sentence. I'm sorry. She is disturbed by your sentences. You had better meet her and apologize. She is disturbed by your sentence. Dia terganggu dengan kalimat-kalimatmu. Kamu resek. She as a subject. Makanya dia pakainya she. Letaknya di depan subject. Then you had better meet her and apologize. You had better meet her and apologize. Sebaiknya kamu menemui dia perempuan, and apologize. Nah, dia perempuan yang harusnya she ketika subjek, ketika berbentuk objek, dia akan berubah menjadi her. Oke. May I borrow the magazine? May I borrow the magazine? It looks interesting. It looks interesting. Sandra bought it from the bookstore. It looks interesting. Ini verbal sentence ya. Ada kata kerjanya look. Subjeknya berbentuk it. It looks interesting. It ini sebagai kata ganti dari magazine. Nah, kata apa? Magazine itu tabloid, majalah. Then Sandra bought it from the bookstore. Sandra membeli magazine itu dari toko buku. Majalah itu dibeli Sandra dari toko buku. Sandra bought it from the bookstore. Sandra membelinya, ini kan membeli magazine itu dari toko buku. Nah, membeli sebagai kata ganti yang berkedudukan objek dari magazine, maka it bentuknya masih sama dengan it ketika berbentuk subjek. Then we move or changed with us when object. We berubah menjadi us ketika berbentuk objek. We missed the last bus. Will your father drive us home? We missed the last bus. Kita ketinggalan bis. As a subject, use we. But when we move to the object, it changed with us. Would your father drive us home? Maukah ayah kamu mengantarkan kami ke rumah? Nah, kaminya sudah
berkedudukan sebagai objek, maka dia harus berubah menjadi us. Tidak lagi menggunakan we. Diingat-ingat kalau we dia harus berkedudukan sebagai subjek, bukan objek. Namun ketika sudah berbentuk objek, dia akan berubah menjadi us. Then the last one is they change it with them. They are brilliant students. I see them doing an experiment in the laboratory. They di sini as a subject. They are brilliant students. Verbal. Non-verbal ya. Non-verbal form kan. They are brilliant students. I see them doing an experiment in the laboratory. Saya melihat mereka. Nah, mereka di sini lagi karena sudah berkedudukan sebagai objek. Kalau di sini kan subjeknya I. I see them, bukan I see they lagi. I see them, mereka ini berkedudukan sebagai objek. Makanya karena sebagai objek kita pakainya them. I see them doing an experiment in the laboratory. Okay, I think that's all about simple present tense in the second form, verbal form, and the last one is about object pronoun. You can memutar ulang recorder ini, video ini kalau masih belum paham. Jangan lupa membuat catatan di buku catatan kalian, your own notebook, English notebook. Oke. Madi selalu memerintahkan kepada kalian untuk membuat catatan untuk kalian sendiri. Gunanya apa? Untuk mereview materi-materi yang sudah pernah kalian pelajari. I think that's all from me. See you next meeting. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.